Sekarang yang rumah dijual banyak, pembelinya susah, betul? 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 Dan nanti resesi akan berat sekali, tepatnya di bulan April, start April, Mei, Juni, Juli sampai akhir tahun. Itulah resesi yang terberat sebenarnya. Dan tahun itu saya bicara. Di tahun 2021. Emas akan tembus di tahun 2025. 2 juta. Ya masih ingat angkat tangan coba. Udah tembus, betul? Dan ini beritanya tentang emas. Start 2026 sampai 2027, harga emas dan perak akan naik turun bergejolak tajam. Jelas? 2026 start tahun ini sampai 2027, harga emas perak akan bergelombang. Naik turun. Ngomong sebelahnya, imanmu jangan naik turun terus. Jadi emas dan perak, ingat, akan apa? Akan apa? Bergelombang. Dan untuk perak, bermain ada di $50 per troy ounce. Sampai di bawah $100 per troy ounce. Ini kalau yang main saham, ingat tak kasih bocorannya. Kenapa? Komisi 2%. Jadi ingat, selama 2 tahun harga perak akan naik turun, naik turun, naik turun. Kayak roller coaster. Sampai berapa tahun? 2 tahun. Dengan batas berapa? $50 di bawah $100 per troy ounce. Gini. Jelas? 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 Nah, dan emas nanti tembus di tahun 2030 3.250.000. Tembus, arti tembus itu di atas. Nah, penyebabnya apa? Ini saya beritahu nanti. Dan emas tahun 2035 adalah $10.000 per troy ounce. Tembus 5 juta. Nanti yang menikah zaman itu pakai aluminium. Emas udah mahal, perak udah mahal, gimana lagi? Aluminium lah, penting bisa awet, betul nggak? Betul? Pakai apa? Pakai apa? Pakai aluminium. Nah. Dan di tahun 996, di situ saya melihat, ini apa yang saya lihat? Seluruh hacker seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Itu tahun 96 saya melihat. Tahun 96 saya melihat seluruh hacker-hacker seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Mereka disuruh menyerang sistem pertahanan namanya cyber army. Ingat, bukan security lagi, tapi cyber apa? Army. Ini tahun 96 saya ngelihat. Kenapa buku itu tidak segera diterbitkan sama Pak Gilbert? Karena dianggap mungkin kira orang gila, betul enggak? Betul? Wong zaman dulu handphone aja susah, betul? Tahun 96 itu saya lihat. Dan seluruh hacker ini berkumpul, disuruh menyerang cyber army. Sistem pertahanannya supaya AI mempelajari cara para hacker seluruh dunia, dan supaya AI ini menguasai teknik sistem pertahanan dan menyerang para hacker seluruh dunia. Nah, setelah itu saya lihat
Dan tandanya seperti ini. Seret, seret, seret. A, I, G. Dan ada satu mata manusia di tengah. Mengamati seluruh dunia. Seret, seret, seret. A, I, G. Dan itulah yang mengendalikan dunia. Dan dunia diarahkan semua ke sistem digital. Pembangkit listrik, pembangkit semua diarahkan digital semua adalah. Keuangan, pertahanan, semua 2020. Diarahkan ke semua. Penyatuan mata uang itu adalah digital. Nah, saya itu di situ saudara, saya melihat suatu alat. Dan alat itu akan diaktifkan di tahun 2032. Modelnya alat, zret, 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 seperti ini. Tapi tajam-tajam gini lah. Dan di tengah ada suatu cahaya, warnanya ungu kebiru-biruan, kehitam-hitaman. Itu ada di ruang bawah tanah, itu hidrogen helium. Titik absolut 273 minus. Dan untuk menjaga kestabilannya, modelnya seperti ini, kayak cangkang gini adalah. Terbuat dari logam tanah jarang untuk menstabilkan medan magnet. Dan disitulah kuantum. Yaitu materi menjadi energi. Dan langkah yang ketiga yaitu energi menjadi materi. Di mana di situ tidak ada energi. Elektron, neutron, proton tidak ada. Yang ada hanya materi. Itu lihat tahun berapa? 96. Cahayanya segini nih, bersinar. Biru ke biru-biruan, keunguan, kehitam-hitaman, keperak-perakan, terang sekali. Dan di mana di situ hanya ada apa? Materi. Dan materi. Dan tidak ada namanya energi. Karena energinya sudah menjadi materi. Dan yang keluar dari situ adalah partikel kuantum. Modelnya gini, alatnya gini dah. Saya lihat sendiri dah. Ini terbuat dari palladium dan perak sebagai penghantar untuk partikel kuantum. Dan besarnya itu alat pembangkit dan kuantumnya itu 1 hektar. Besar di bawah tanah. Itu ada di Israel. Dikuasai oleh 4 negara sentralnya. Israel, Amerika, Rusia, dan China. Ingat, matahari ciptaan Tuhan, di luar itu made in China. Jelas? 4 negara ini. Nah, dan pembangkit energinya untuk mengoperasionalkan itu adalah dengan plutonium, pengayaan dari nuklir. Itu di ruang bawah tanah 1 hektar. Dan saya melihat kuantum itu tahun 96. Dan itu di atas superkomputer. Kalau superkomputer hanya misalnya perlu ratusan tahun, puluhan tahun. Tapi kuantum cukup dengan hitungan detik dan menit. Semua terbuka data. Password data, kode semua terbuka. Kalau superkomputer puluhan tahun, ratusan tahun. Ini hanya detik dan menit. Jelas? Detik dan apa? Detik dan apa? Detik dan apa? Menit. Dan apa yang terjadi? Dan ini
Untuk apa alat ini diciptakan? Mengendalikan dunia. Super multiple posisi. Di tahun 96 saya ngelihat. WA kita ini, video call itu masih posisi. Itu adalah awal dari super multiple posisi. Saya video call ke ibu ini, tapi 1000 orang bisa ngelihat saya video call secara bersamaan. Betul? Betul? Ingat, sesungguhnya itu mau menyamai Tuhan Maha Hadir. Mau menyamai. Ingat kesombongan iblis. Jelas? Ingin menyamai apa? Maha Hadir. Tapi tidak bisa, Tuhan Sang Pencipta, tidak bisa dikalahkan kemahadirannya. Itu masih posisi, super multiple posisi, ada di mana-mana sampai di planet. Dan super yang namanya keterkaitan. Ingat tidak? Super apa? Super apa? Misalnya, saya WA ke ibu ini, saya hapus pesan sementara, bisa enggak? Bisa. Handphone saya terhubung dengan dia, betul? Super keterkaitan, ini belum super, masih keterkaitan. Tapi kuantum itu super multiple keterkaitan sampai antar planet. Itu teknologi canggih seperti itu. Jadi nanti di masa depan, untuk menghancurkan satu negara, pertama, dihancurkan dulu sistem perbankannya. Dihack, habis. Uang di bank 1 triliun, kasihan disisain 100.000. Lep hilang adalah. Mau lapor kemana? Karena yang menghack adalah AI hacker. Apa saudara? Apa saudara? AI hacker. Sabotase pembangkit listriknya, shutdown langsung. Terputus, kacau. Itu berlaku untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia gimana Pak Daud? Aman, masih batu bara. Jadi pemadaman listrik se-Indonesia, ngomong sebelahnya, Indonesia aman. Ngomong sebelahnya, Indonesia aman. Masih zaman Soeharto. Betul? PLTU, PLT, semuanya kan masih zaman Pak Harto, betul? 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 Engkong punya, betul? Jadi saudara tidak boleh resah, tidak boleh bingung. 7 hari listrik mati, tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Ngomong sebelahnya, batu bara, zaman Pak Harto. Betul? Betul? Jelas? Jelas? Yang udah jelas angkat tangannya. Ingat, batu bara. Paham di sini? Nah. Baru saya itu pertahanan. Di masa depan, di situ saya ngelihat tahun 96. Lihat, drones. Misalnya ibu ini ngirim drone ke saya. Kuantum ini diaktifkan, negara sana. Shit. Keterkaitan multi posisi. Des, kehack langsung. Bisa nyerang sendiri. Diarahkan kemana? Karena AI-nya hacker. Sejago-jagonya hacker manusia, perlu ngopi, perlu ke toilet. Betul? 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 Perlu istirahat. Lah ini AI hacker tuh non-stop. Kalah saudara. Dan kripto nanti hancur di tahun 2032. Selesai. Karena apa? Semua data terbuka semua. Kuantum, super multiple posisi keterkaitan. Seperti Bitcoin,
siapa penciptanya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Betul? Betul? Dan pihak ketiga, perusahaannya mana tidak ada yang tahu. Betul? Tapi pada waktu kuantum dibuka, jebret, kebuka data semua. Misalnya pencipta kuantum, pencipta kuantum, pencipta Bitcoin misalnya. Jadi ingat, pencipta kuantum adalah Israel. Apa saudara? Misalnya pencipta Bitcoin, kehack kuantum, terbuka. Wah, pencipta Bitcoin tidak taunya tukang ojek online gimana? Langsung bubar, saudara. Betul? 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 Bubar tidak, saudara? Bubar. Data kebuka semua, saudara. Pihak ketiganya tidak taunya made in China, bubar, saudara. Betul? Karena semua data kebuka semua, saudara. Jebret. 2032. Jelas? Tahun berapa? 2000 berapa? 2. Dimulai. Dan uji coba kuantum itu sudah dimulai sekarang. Venezuela, Iran. Uangnya langsung apa? Hiperinflasi. Hack langsung sistem digital. Selesai. Dan tahun 2032 ke atas, apa yang menaikkan harga logam? Sekarang saya jelaskan. Ikut saya semua, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Yang sudah ada, kembali ada dan datang. Tahun 1971, sebelum itu, dari dunia akan kembali ke tahun sebelum 71. Mencetak uang harus berdasarkan backup emas. Dan tahun 71 ke atas, Amerika mencetak US dollar tanpa backup emas. Karena dia adalah pemenang perang dunia kedua. Tapi sekarang sudah berubah. Muncul dua kekuatan, China dan Rusia. Mereka tidak mau terima kertas. Itu akan dimulai tahun 2032. Karena banyak surat berharga bodong. Nanti yang terjadi di Asia, di Singapura, Amerika, dan London akan terjadi. Misalnya surat berharga 1000 ton perak, kan tulisan. Nah, tahun 2032 dunia memerlukan fisik untuk industri. Kan tidak perlu kertasnya, perlu fisiknya. Mana peraknya? Belum ada, belum ready, atau masih cadangan dalam tanah. Itulah nanti di tahun 2032 yang menaikkan semua harga logam. Karena banyak surat berharga bodong. Jadi mulai sekarang, emas fisik, perak fisik, tembaga fisik. Tembaga nanti akan naik di masa depan, tahun 2035, $100 per poundnya. Ingat, komisi 2%. Jelas? Jelas? Karena dunia akan kembali ke fisik. Karena apa? Waktu komputer kuantum diaktifkan, 4 negara ini tergantung kepentingannya gimana. Negara ini kepentingan. Pak, kalau terjadi perang dunia ketiga, Indonesia gimana? Ngomong sebelahnya, aman. Kenapa aman? Untuk perang, ini saya beritahu, itu biaya besar. Dan harus ada kepentingan. Amerika menyerang Venezuela, kepentingan apa? Minyak dan perak. Greenland, kepentingannya apa? Logam tanah jarang dan lain-lainnya, betul? Menyerang Indonesia itu rugi. Pertama,
Serangan udara maksimal dalam pertempuran itu 2 bulan 3 bulan. Serangan udara. Dan biayanya triliun. Betul? 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 Biayanya apa? Triliun. Kedua, yang paling berat lagi kalau di Indonesia, nyerbu itu berat negara lain. Negara kepulauan laut. Logistik. Biayanya lebih besar, betul? Ketiga, kalau logistik itu 6 bulan. Distribusi perang laut itu 6 bulanan, saudara. Karena pengiriman, ngerti, saudara? Yang ketiga, pertempuran yang paling berat itu di darat. Bisa tahunan, bisa bertahun-tahun. Ukraina aja sampai kan belum selesai. Timor Leste berapa tahun akhirnya lepas juga, betul? Pertama, biaya besar. Kedua, kepentingannya apa? Indonesia non-blok. Amerika peluk emas. Kerjasama di privat, betul enggak? Cina punya kepentingan, ribut. Enggak ribut-ribut. Perlu nikel dia. Kerjasama sama Indonesia, nikel. Di Sulawesi, betul? Rusia, China, Jepang. Ribut enggak bisa. Dia punya kepentingan juga. Toyota, mobil-mobil di Jepang produksi sini, betul? Semua negara diajak kerjasama. Nyerang gimana? Pertama biaya besar, kedua penting win-win solution, sama-sama cuan, selesai. Waktu perang dunia ketiga, tenang, Indonesia paling aman. Tepuk tangan. Kenapa? Non-blok. Semua diajak kerja. Perang sama siapa gitu? Pertama, biaya perang itu besar, betul? Serangan udara bisa sebulan 2 bulan, betul? Serangan laut, logistik pulau-kepulauan itu berat, itu laut itu lebih besar. Masih pertempuran di darat. Ingat, kepulauan kecil, gerilya, betul? Berat, rugi. Enggak usah diserang aja udah kerjasama. Jadi saudara enggak perlu khawatir. Indonesia aman. Mati lampu enggak bisa. Kenapa? Tergantung batu bara, tinggal nambang. Karena teknologinya Indonesia bukan nuklir. Yang bisa dihack IA hacker itu, yang harus ada pembangkit listriknya nuklir. Jelas? Karena ada radioaktif. Kayak Jepang itu nuklir, betul? Betul? Nah, Ukraina, betul? Nah, Indonesia apa? Batu bara. Mesinnya zaman apa? Pak Harto. Justru karena manual, masih konvensional, Indonesia itu aman. Pak, kalau sertifikat elektronik gimana? Sertifikat elektronik di Indonesia juga aman. Kuncinya di akte jual beli, itu kan bukan digital, tanda tangan tertulis, betul? Warkah BPN, ketika backup data, dari sertifikat elektronik semua aman. Jelas? Jelas? Karena kuncinya ada di mana? Di notaris, akte jual beli. Itu basic dasarnya. Jelas? Makanya akte jual beli saudara tidak boleh hilang. Karena itu basic dasar yang tidak bisa dihack. Sama hacker sampai ngehacker. Jadi ingat, yang berharga itu adalah logam di masa depan dan ketahanan pangan. Maka semua saya sarankan berkebun dari tahun 2020. Karena harga pangan naik, yang tidak naik hanya harga diri, betul? Dan ini puncak apa? Inflasi. Jelas? Puncak apa? Puncak inflasi. Dan ingat, tidak usah khawatir. Tuhan pelihara kita. Waktu saya tanya Tuhan gini, Tuhan kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya.
Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi sudah tidak usah khawatir. Indonesia ini bisnis paling enak itu di Indonesia. Tepuk tangan. Jangan berpikir bisnis di Amerika, di Australia lebih enak. Salah, lebih enak Indonesia. Apa buktinya? Di Amerika sama di Australia, Anda punya restoran, ada kecoa satu lewat, masalah hukum. Betul lah. Indonesia tikus lewat. Bukan kecoa lagi, tikus lewat. Ngomong apa? Biasa. Bukan kecoa lagi, tikus. Betul? Di Amerika, di Australia itu ribet. Masalah izin, masalah pajak, masalah macam-macam. Yang paling enak itu Indonesia udah. Makanya saudara, Pak, bagaimana bertahan untuk 2026? Ini saya semua, apa yang ada dalam hidupku? Ini saya semua, apa yang ada dalam hidupku? Apa yang dipercaya Tuhan dalam hidupku? Itu yang aku pegang untuk bertahan. Jelas? Tepuk tangan dulu. Kalau yang kau pegang sekarang salon, fokus salon. Kamu pegang kue, fokus kue. Dan pesan satu hal, jangan utang. Bank atau nambah utang. Karena kondisi seperti ini masih sampai 2032. 2027 ekonomi baru gerak loh saudara. Pulihnya 2032. Dan Cina menguasai Indonesia ekonomi itu di 2035. Hanya 4 yang bertahan. Ini semua pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ketiga, logistik, distribusi. Apa saudara? Logistik apa? Distribusi. Termasuk itu toko besi, toko emas, yang material kandungannya ada di Indonesia lebih banyak, itu aman. Jelas? Tapi ingat, industri dikuasai Cina. Jelas? Kayak garment, tekstil dikuasai Cina. Kuliner aman, kecuali Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. KW lewat. Sekarang udah mulai. Betul? Itu terjadi. Saya memberitahu sejak tahun 2020. Yang asli datang. Kuliner Nusantara. Yang keempat, tanah. Di 2035 akan terbit pembatas hak kepemilikan tanah. Hak GU, hak GB akan dipersulit atau terbatas atau tiba-tiba di stop itu tahun 2035. Terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan. Dan yang paling aman adalah sertifikat hak milik. Sekarang sudah mulai tanah telantar. Betul? Padahal saya khotbah ini sudah saya beritahu sejak tahun 2020. Sekarang akan dimulai. Pak, inikah kesusahan? Belum. 2032 itu baru permulaan. Ngomong sama sebelahnya, permulaan, bro. Jelas? Tahun lalu 2024 saya pernah khotbah semua supaya nyimpan emas walaupun 1 gram. Masih ingat? Waktu itu emas masih berapa? 1.700.000. Tahun 2020 saya suruh nyuruh megang emas semua. Pengen nabung emas karena emas akan naik. Tapi ingat saudara, 2 tahun emas akan naik turun kayak roller coaster gini. Emas perak naik turun, tapi arahnya naik. 2030 3.250.000
tembus, arti tembus di atas itu. Jadi saudara yang punya berkat, simpen emas dan perak, sedangkan uang rupiah hanya untuk bertahan transaksi, karena kita tinggal di Indonesia, dan selalu siapkan uang cash. Masih ingat? Ya, masih ingat, angkat tangan saudara. Jelas? Sekarang apa? Uang cash. Pak, mata kuliah apa di masa depan yang bertahan? Hanya ada 2. Pertama IT, kedua hukum. Kenapa? Karena hukum tidak bisa diwakilkan AI. Jelas? Jelas? Hanya 2 ini mata kuliah.